Bapak Ibu, acara pada malam hari ini yaitu konsolidasi dan edukasi pemilu tahun 2024, yang dimana yang akan membawakan materi adalah Bapak Marcelinus, anggota DPRD Kota Palu yang masih menjabat, dan beliau juga ke depan akan mengikuti kontestasi pemilu atau pemilihan calon legislatif Provinsi Sulawesi Tengah Dapil 1 Kota Palu. Olehnya, sebelum kita mulai, tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan boleh kita bersama-sama berjumpa di tempat ini dengan kuat dan sehat. Tentu itu semua adalah nikmat dari Tuhan. Dan kesempatan malam hari ini saya sebagai MC tentu harus memperkenalkan diri supaya juga Bapak Ibu tahu. Nama saya Hendro Lees. Seperti Bapak Ibu lihat di depan, bannernya kecil. Jadi hanya bannernya Pak Marcel yang besar, bannerku kecil. Saya juga sebagai caleg Kota Palu dari Partai Perindo atau Partai Persatuan Indonesia dengan nomor urut 11. Nomor urut 10. Sudah lupa saya. Sudah turun-turun. Nomor urut 10, wilayah pemilihan Palu Timur Mantikulore. Baik, Bapak Ibu, supaya tidak terlalu lama, kita akan masuk dalam kegiatan inti, yaitu konsolidasi dan edukasi pemilu tahun 2024 yang akan dibawakan oleh anggota DPRD Kota Palu, Bapak Marcelinus. Waktu dan tempat dan kesempatan kami serahkan kepada Bapak Marcelinus. Kita beri aplaus kepada Bapak Marcelinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berterima kasih dengan hadirnya masyarakat Kota Palu untuk menghadiri atau ingin mempelajari bagaimana ke depan kita memilih wakil kita yang begitu dekat sekali, sisa 10 hari, tapi menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Ya, dan saya berharap apa yang kami sajikan malam ini, kalau toh ada yang belum atau merasakan kurang pantas, ya, saya minta maaf, karena kami pun begitu melihat list yang ada di grup, ternyata antusias masyarakat Kota Palu ingin mendengarkan langsung apa sih edukasi Pak Marcel hari ini atau malam ini. Kita sudah berada di posisi 4 hari, yang mana tanggal 2 itu dari Palu Utara yang ada sekitar 300 lebih juga. Kemudian Palu Selatan ada 400 lebih, dan Palu Barat juga sekitar 400 lebih. Dan hari ini Palu Timur Mantikulore ada mau hampir 1000, ya. Ya, ini berarti pertanda bahwa ke depan masyarakat sudah mulai paham, mulai ketahui apakah kita ke depan hidup kita akan begini-begini terus atau kita akan
merasakan kesejahteraan itu melalui wakil yang kita pilih ke depan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa banyak strategi yang dilakukan oleh para caleg-caleg yang ada di Kota Palu untuk merebut suara kita. Bahkan tadi saya dengar ada yang sudah mendapatkan uang duduk 100.000, ada sudah dikasih 200.000, ada sudah dikasih beras, bahkan dikumpul massa di tiap lapangan. Ya, saya sampaikan ke masyarakat, ambil barangnya, tetapi nilai pribadi masing-masing caleg yang kalian akan pilih ke depan. Karena mereka yang akan menentukan nasib, bukan karena uang 200.000. Di sini saya akan memberikan satu pendidikan politik atau edukasi bagaimana kita memilih wakil kita untuk duduk di sana. Ya, pertama-tama kita harus mengenal dia. Kedua, dia kenal. Ketiga, kita tahu rumahnya. Hari ini kenapa saya ajak ke tempat saya agar kalian tahu saya ke depan. Dan saya katakan, saya memberikan edukasi ini, saya tidak pernah khawatir ke depan tidak duduk lagi. Yang menentukan nasib kalian adalah kalian sendiri. Di saat masuk tanggal 14 di TPS, ada 5 jari kalian pegang satu paku untuk memilih wakil yang betul-betul membawa kalian dalam 5 tahun ke depan. Banyak selalu kita dengar, bahkan setiap ada caleg-caleg berbicara di depan, ya, apa yang mereka lakukan cuma sekedar ingin menjadikan kita, memberikan hayalan. Habis begitu dia naik, dia buang kita di jurang. Kemudian saya katakan, apabila caleg sudah mengeluarkan uang pribadinya untuk dibagi-bagi pada saat pemilihan, pada saat kampanye seperti ini, itu sudah pasti tidak akan urus kalian. Dan mereka harusnya bekerja untuk rakyat. Ada 3 hal. Pertama adalah kesehatan kalian dijaga selama 5 tahun. Karena banyak kejadian yang saya hadapi selama ini. Saya menjadi anggota DPR Kota, banyak masyarakat yang sakit, takut masuk rumah sakit karena BPJS-nya menunggak, BPJS-nya tidak ada, BPJS-nya tidak aktif. Tapi bukan karena hebat saya, karena tugas saya selaku wakil kalian, akhirnya mereka merasakan apa yang perlu mereka bayar di rumah sakit tidak lagi mereka bayar. Tetapi kalau cuma karena uang 100.000, 200.000, lantas cuma tim sukses yang datang bawa di tengah kalian, itu sudah pasti dia tidak akan memberikan kesejahteraan atau mendampingi kalian di saat sakit. Bahkan tadi malam dari Palu Barat, salah satu masyarakat kendati dia siksa datang kemari karena dia mendengarkan bahwa Pak Marcel bisa membantu. Pada saat dia duduk di sini, dia dianpal, perutnya sakit. Ternyata dia merasakan 5 tahun usus buntu. Malam itu saya langsung bawa ke rumah sakit, dan hari ini kita urus BPJS, dia tidak akan bayar ke depan biar 1 sen. Tetapi apa yang kalian dapatkan selama ini cuma karena 100.000. Maka tugas wakil yang kalian pilih adalah pertama tadi kesehatan. Di mana BPJS-nya kalian menunggak, di mana BPJS-nya kalian tidak aktif, di mana BPJS-nya kalian tidak ada, kalian harus cari wakil kalian supaya dia bisa mengurus kalian. Karena itu tugasnya mereka, menjadi wakil rakyat. Kalian adalah ketuanya rakyat. Bukan kalian pilih wakil kalian untuk dudukan di parlemen, untuk duduk santai-santai menikmati uang kalian. Setiap tahun, saya mulai masuk 2019, ada dana namanya aspirasi. Saya mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, pertama 500 juta. Kedua saya dapat 1 miliar.
Ketiga saya dikasih 2 miliar dan hari ini juga saya dikasih berapa miliar. Itu uang kalian. Tapi hari ini kalau kita menghitung, ada 35 anggota DPR Kota Palu hari ini. Kalau diratakan 1 miliar tiap tahun, tiap satu anggota DPR ada 35 miliar. Itu uang kalian. Di tingkat provinsi ada 6 orang. Itu ada 6 sampai 7 miliar per tahun. Ya, itu uang kalian. Kalian berapa? 42 miliar. Ditambahkan 35 miliar uang beredar di Kota Palu ini, ada 77 miliar setiap tahun. Apa yang kalian rasakan? Cuma karena uang 100.000. Kota kita ini kota penyangga ekonomi ke depan. Kenapa kita hari ini justru di kampung kita sendiri kita jadi pembantu di tengah masyarakat, di tengah orang-orang yang datang dengan kita. Kita jadi pesapu jalanan, kita jadi pemulung. Karena apa? Salah memilih wakil kalian yang kalian kasih duduk 5 tahun di sana. Anda tahu, begitu mereka dilantik, 15 menit SK mereka 1 miliar di tangan mereka. Kenapa anggota DPR begitu duduk, baru 1 minggu sudah pergi di dealer ambil motor baru? Kalian dapat apa? Sementara dari saya bilang tadi 77 miliar, kalau diarahkan tepat sasaran, tidak ada masyarakat kota kita yang miskin. Itu karena kesalahan kita. Maka tanggal 14 menentukan nasib kalian untuk 5 tahun ke depan. Ini baru satu hal yang saya katakan, kesehatan. Karena banyak saya temukan. Bahkan tadi siang ada 2 lagi tambah yang sakit. Saya belum tahu siapa. Mungkin dia tahu ya saya. Dia cuma kirim dia punya keterangan rawat inap dengan kakaknya. Cuma berapa menit sudah aktif BPJS KIS-nya. Tapi kalau kalian pilih orang yang kalian tidak kenal, mau lari kemana? Saya bicara hari ini fakta dan saya tidak pernah takut. Siapapun dia, mungkin ada penyusup di antara kalian sini yang mata-mata untuk caleg lain, silakan kalau bisa panggil calegnya kemari, kita buka-bukaan di tengah masyarakat. Saya tantang mereka. Ya, saya tidak main-main. Kok kita yang punya kampung, kita punya rumah, kita jadi pembantu. Sementara kota kita ke depan menjadi tiang penyangga ekonomi. Bahkan di Pantolon sana akan terbangun perusahaan besar, banyak akan dibangun. IMIP sana banyak. Bahkan makanan yang mau dipasok ke sana diambil dari luar. Karena apa? Kita cuma dijadikan batu loncatan selama ini oleh oknum yang kita pilih. Bahkan datang cium kita, punya tangan orang-orang tua kita, peluk orang-orang tua kita, bahkan mengaku tuaka. Kita masih muda, dia sudah panggil tuaka padahal dia lebih tua. Toi, manggeku inaku. Begitu dia duduk, dia tutup kacanya. Siapa yang salah? Kalian. Karena salah memilih, cuma karena 100.000 5 kilo beras. Sekarang tadi ada mungkin bagi-bagi uang. Siapa yang ambil uang itu? Masih ada di kantong kalian? Masih ada? Mau pumo? Bagaimana 5 tahun ke depan? Sudah tidak ada, baru sekarang saya sudah habis. Beli rokok apalagi pemadat 100.000, poteng 4 bungkus. Besok sudah tidak ada, minta rokok lagi. Maka saya katakan sama masyarakat, saudara-saudara saya, mari kita menjadi cerdas ke depan. Sisa 10 hari kita menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Saya bahkan katakan dari tanggal 2 sampai hari ini, saya katakan sama masyarakat, ini masih ada 10 hari. Bagaimana caleg-caleg yang akan melakukan serangan fajar, bahkan sudah ada yang melakukan voucher untuk beli belanja di kios dengan 5.000 dapat voucher 100.000. Tapi kalian tahu siapa yang kalian mau pilih? Tidak tahu kan? Begitu habis tanggal 14 kalian jatuh sakit, mau lari kemana? BPJS menunggak, BPJS tidak aktif, BPJS tidak ada. Mau lari kemana? Voucher kamu pikirkan itu. Bawa di rumah sakit itu voucher. Ada bahkan di lapangan bagi-bagi sembako. Saya tidak pernah memanjakannya seperti itu. Kalian mau tidak pilih saya tidak apa-apa. Memang saya tidak mau.
Kalau saya kasih keluar uang 100.000 dengan begini, nah deh ya. Besok saya duduk, saya kasih kembali uangku. Siapapun yang mengeluarkan, coba Komiu, siapa yang mau jual UMKM di sini? Mau saya beli nasi kuning yang 10.000, 5.000? Mau? Tidak mau kan? Tidak mau rugi, saya juga tidak mau rugi. Malah maka memilih wakil itu bukan karena uang pribadinya, tetapi bagaimana 5 tahun hak kita ambil untuk kita jadikan usaha supaya kita sejahtera. Karena sudah garis besar itu mengatakan bahwa wakil rakyat yang kita pilih tujuan utamanya adalah mensejahterakan rakyat. Siapa sudah sejahtera sekarang? Tidak ada. Tadi ada sempat nonton saya punya video. Ada bantuan berapa UMKM. Sekarang saya tanya, mana calegnya Komiu kemarin di Palu Timur? Bisa ada videonya begini? Ada tidak rangkuman pekerjaannya? Ada rangkuman pekerjaannya, aspal. Uangnya kalian ditaruh di aspal, di lorong-lorong di drainase. Baru begitu dia taruh di situ, Komiu tahu berapa di kantongnya? 15%. Komiu dapat apa? Sementara itu uang kalian. Kami dipilih bukan mengerjakan jalan. Kami dipilih bukan mengerjakan drainase atau itu saluran air. Kalau mau dikerjakan itu, mana RT, RW datang menghadap saya dampingi ke PU. Karena anggarannya ada di sana, bukan sama saya. Uang yang diberikan oleh pemerintah atau negara untuk kami wakil rakyat itu diperuntukkan pada pokok-pokok pikiran masyarakat yang tepat sasaran. Untuk kalian supaya sejahtera, bukan taruh di jalan. Kalau di jalan begitu reses, Pak saya punya lorong harus diaspal. Enak dia rasa. Dia bilang 15% lagi masuk. Nah, begitu kamu sakit, cuma itu aspal, taruh di gelas ini sampai sembuh. Begitu lapar, cungkil itu aspal, taruh di belahan supaya jadi nasi. Ini live di Facebook. Itu yang kamu mau? Selama ini tidak ada anggota DPR buka-bukaan. Saya tadi katakan SK saya baru 15 menit saya dilantik. Ya, saya langsung didatangi oleh bank, pegawai bank. Saya diarahkan, saya punya staf di DPR, Pak di sini fraksinya Bapak. Tiba-tiba orang berpakaian baju bank datang menghampiri saya. Pak sudah boleh dititip? Apa ini boleh dititip? Saya kan baru masuk dari 2019. Saya seorang cuma tukang bengkel. Saya punya bengkel di depan rumah saya itu. Saya membeli kompresor, saya harus mencari 10 jari saya. Saya harus cek mobil dulu berapa, baru saya dapat kompresor. Tapi begitu saya masuk di parlemen, baru 15 menit, saya langsung ditawarkan bank. Pertama apa? 750 juta. Langsung cair 2 hari. Komiu cuma 100.000. Bangga sudah. Nah, yang itu kamu mau ke depan, silakan. Saya tidak peduli. Saya cuma memberikan materi kepada kalian agar kalian cerdas. Ingat, anak, keluarga kalian, orang tua kalian. Kalau salah memilih ke depan, nasib kita akan begini-begini terus. Ya. Kemudian gaji saya, mulai perjalanan dinas. Ya, saya terbang naik pesawat, pergi di Jakarta, tidur di hotel. Pulang 4 hari, terima uang di kantong sampai 15 juta. Komiu dapat apa? Pilih lagi yang begitu. Ke depan. Saya punya gaji nilai pendapatan sampai 70 juta. Kalau ada anggota DPR bilang saya bohong, panggil kemari ketemu saya. Saya buka-bukaan hari ini supaya kalian sadar bahwa selama ini kalian cuma dijadikan batu loncatan. Saya cuma wanti-wanti bahwa kenapa kok kita punya rumah sendiri. Mau rumahnya Komiu, saya buang sampah baru Komiu pungut, baru Komiu saya bayar. Saya buang di ruang tamu sampah. Apa bedanya hari ini kita di Kota Palu? Ini adalah rumah kita. Ya, justru harus orang yang datang di kota besar itu, pemungut sampah atau pemulung itu orang dari luar, dari kampung itu. Kita tidak. Berarti cadar cabut-cabut rumput di pinggir. Gajinya berapa? 1 juta. Sekarang berapa disuruh kerja? Pagi sampai sore. Gaji 1 juta. Betul tidak? Nah, kalau ke depan saya dengan anggaran kita bergandengan tangan, kita mau menang. Palu Timur berapa? Kakak ini hari ini
sekitar, ya taruhlah dipilah-pilah 100 kakak, kita jadikan satu kelompok usaha besar, yaitu yang selalu saya bicara dari tanggal 2, 3, 4, 5 hari ini, karena gampang menghitungnya. Misalkan 100 kakak saya bantu besok kita berjuang sama-sama menarik uang rakyat, uang kalian. Setiap RT yang 100 kakak kita jadikan ayam petelur 5.000 saja. Semua ditanggung, mulai dari pakannya, bibitnya, ya, kandangnya, bangunannya, sumur suntiknya, listrik tenaga suryanya, mesin cetak rak telur. Dan hari ini bulan 4, boleh tanya di peternakan, siapa punya paket ayam petelur 1 paket? Saya. Akan dibangun di daerah Laswani, di atasnya pasar. Itu untuk segelincir komunitas ayam. Nah, kalau 5.000 dijual berapa sekarang telur? 2.000, ya. 2.000 saja dihitung, terus saya 2,5 kali 5.000 berapa? 10 juta. 10 juta kali 30 hari berapa? 300 juta. Bagi 100 kakak berapa? 3 juta. Mau jadi tukang sapu jalanan? Nah, itu yang harus kalian pilih, bukan cuma 100.000. Karena kalian pilih wakil kalian untuk mensejahterakan kalian, bukan kita jadi pesuruh di kampung sendiri, jadi pemulung. Betul enggak? Jangan tersinggung, karena terjadi memang. Kok kita kampung kita sendiri, kita yang jadi pemulung. Apa langkah terakhir? Jual rumah, pindah di atas gunung, bergeser terus. Akhirnya nanti kita di atas gunung sana. Nah, ya. Apa yang saya katakan tadi, sakit itu, saya katakan, saya langsung jelaskan satu persatu. Hari ini saya katakan, saya akan masih menjabat sampai bulan 9. Sebentar selesai saya edukasi, saya akan titip nomor HP saya. Apabila ada keluarga atau tetangga sakit karena takut dia masuk rumah sakit karena BPJS-nya tidak ada, BPJS-nya tidak aktif, BPJS-nya menunggak, tolong chat saya. Kalau cuma BPJS-nya tidak aktif dan tidak ada, saya cuma minta kalian foto saja keterangan rawat inap. Begitu masuk rumah sakit malam ini, pagi ke depan minta surat keterangan rawat inap. Kemudian foto. Kemudian kalau dia punya kakak dengan KTP, foto juga kirim ke saya. Tunggu saja 1 jam, saya aktifkan BPJS KIS-nya. Apabila dia keluar rumah sakit, dia tidak akan bayar 1 sen pun. Tapi kalau saya tanya komio, siapa komio pilih kemarin? Ya, siapa? Tidak tahu. Kalau sakit siapa komio lari kemana? Jangan lihat saya. Iya, ya. Kemudian kalau yang menunggak, ya, kalau menunggak dia, misalkan dia punya tunggakan 1.200.000, saya akan meminta kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan, yaitu namanya rehab, ya. 1.200.000 dibagi 12 berapa? Berarti 100.000. Itu saja yang dibayar dulu. Struknya pembayaran 100.000, kirim ke saya juga foto, kirim ke saya rawat inapnya, KTP-nya. Kalau dia tidak punya KTP, kakaknya saja foto, kirim ke saya. Tidak usah cari saya. Tunggu saya aktifkan BPJS-nya. Itu tugas saya. Mana tugas wakil kalian pilih? Wah. Mana? Palu Timur ini, saya menang di Palu Selatan. Berarti saya bukan anggota DPR Komio. Nah, kalau sakit mau lari kemana? Itu. Maka kita dibutuhkan kecerdasan kita. Punya prinsip dalam hidup bahwa tanggal 14 saya tidak mau jadi lagi pemulung. Saya mau hidup di kampung saya sejahtera. Tidak perlu bilang kaya, sejahtera. Nah, dengan adanya tadi program yang kita lakukan, setiap kakak bisa mendapatkan pendapatan. Apalagi saya hari ini ada program yang namanya kolam biovlog. Itu dalam jangka 4 bulan, satu kolam diameter 4 bisa menghasilkan uang 2 juta. Ke depan kalau Tuhan masih mau pakai saya dan kita bergandengan tangan, setiap rumah bisa kita hadirkan sampai 4 kolam. Bagaimana caranya membangun kolam itu? Kita akan
bangun suatu tim untuk bisa turun di lapangan untuk mengedukasi masyarakat, mengajar masyarakat bagaimana berkolam di pekarangan rumah. Bahkan kami sudah dari 2021. Bayangkan kalau 4 kita bikin siklus, karena dia panen 4 bulan, berarti ada pendapatan 2 juta 1 bulan. Ditambah tadi telur, berapa? 3 juta, 5 juta. Tambah usaha kalian yang setiap hari kerja menjual apa atau berdagang apa, karena usaha itu tidak mengganggu aktivitas kalian, maka akan terjadi ekonomi atau kesejahteraan yang naik. Jangan cuma Pak jaga telurnya Pak Tua tiap malam. Nah, besok kita bikin telur gitu, beternak bukan dijaga. Maka apa yang saya katakan hari ini tentang kesehatan itu penting. Saya terutama itu, saya tidak mau janji muluk-muluk dulu, tapi saya mau jelaskan apa tugas dan tanggung jawab saya sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat. Kedua tadi masalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu yang saya jelaskan tadi, bahwa dari anggaran aspirasi itu apabila setiap masuk dalam pembahasan APBD murni, itu masyarakat sudah harus masukkan proposalnya. Waktu pembahasan itu di bulan 10 biasanya kami gunakan. Jadi bulan 8, 9 itu kalian harus kasih masuk apa yang kalian inginkan. Kemudian ada satu pembahasan yang namanya pembahasan perubahan. Biasa kami lakukan di bulan 8 atau 9. Jadi sebelum pembahasan itu Kumiu kasih masuk permohonan apa yang Kumiu inginkan. Tentang UMKM ke depan itu akan terrealisasi 2 kali tahapan, di bulan 4 dan di akhir tahun, karena saya akan masih membahas satu anggaran. Tapi besok tidak memilih, dicoret. Saya tidak main-main. Jangan datang kemari, bilang Pak Marcel saya dukung Kumiu. KTP sudah bisa dicek secara online. Jadi jangan yang ambil uang 200, begitu usul itu baru datang minta lagi UMKM sama Bapak. Nah, jangan sampai malu begitu kita cek KTP, ternyata di TPS tidak ada memilih. Nah, baru Kumiu tahu. Iya. Nah, kesejahteraan itu seperti itu. Bayangkan kalau kita bergandengan tangan, kita setiap tahun di tingkat provinsi, karena Bapak menuju ke tingkat provinsi, lantas Pak Hendro tadi kita dukung karena kalian di daerah dapilnya. Jangan cuma karena saya sudah punya caleg di kota, lantas ditanya ke sana apa programnya, tidak tahu. Sama juga karena ambil uang 100.000, mungkin Pak Hendro juga. Saya larang Pak Hendro bagi-bagi uang. Saya bilang kalau mau maju, mau melayani masyarakat, jangan manjakan masyarakat dengan uang, tetapi manjakan dengan proses. Karena saya katakan proses kesejahteraan itu, atau kita mau sejahtera itu butuh proses. Tapi kalau sakit bukan butuh proses, harus eksekusi. Maka kalau kalian salah memilih ke depan, nak matemo. Nah, ya, bahkan ke depan saya ada suatu hal yang saya selalu pikirkan kalau saya duduk-duduk. Masalah kalau orang tua kita atau saudara kita sakit, lantas tiba-tiba rumah sakit di sini nyatakan, Pak harus dirujuk keluar daerah kita. Di mana uang? Itu kita akan programkan untuk menyimpan anggaran itu di Dinas Kesehatan, agar apabila saudara kita ada yang akan dirujuk ke sana, kita bisa biayai melalui anggaran itu. Bahkan pendampingnya berapa hari pun dia di sana, dengan mungkin ada didampingi dokter atau suster, kita biayai juga dari anggaran itu. Anggaran itu dari mana? Dari kalian bayar pajak. Dari mana pajak? Beli rokok itu, bayar pajak juga itu. Maka harus kembali ke kita. Tapi selama ini kembali ke orang yang kalian pilih, 15% masuk di kantongnya. Nama temo kita. Sementara kita punya kampung di sini. Ya, jangan mau jadi cuma dijadikan batu loncatan. Siapa yang hari ini keluarkan duit banyak? Bahkan ada orang yang sudah hebat, punya perusahaan, dia bos besar, dia mau masuk parlemen.
Dengan dia sudah bagi-bagikan topi, baju, tas, akan-akan oh jangan kalau pergi di toko bawa tas ini, tidak boleh lagi plastik. Baru dia kasih gratis apa itu? Hiburan-hiburan. Nah itu yang kamu anu. Habis itu dia duduk. Kau coba pergi di rumahnya kalau dia bisa. Sekarang apa yang tujuannya dia mau masuk begitu? Untuk menjaga asetnya agar tidak diganggu oleh ranah hukum. Karena dia menjadi pejabat negara, tapi di tengah masyarakat dia jadi pelayan. Apa dia mau jadi pelayan Komiu? Komiu mau bisa telepon dia? Tidak bakal. Kalau uang orang sudah keluarkan duit besar, bahkan sampai miliaran, itu mustahil dia mau lakukan 3 hal tadi. Pertama, mengurus kalian waktu sakit. Tidak bakal. Jangankan mau urus, mau datang di rumahnya, anjing helder sudah di situ. Ditanya ke sana, mana bapak? Ada perjalanan dinas, padahal di kamar. Dicet ke sana, sudah ada aktif nomor. Jangan juga masyarakat jadi tim suksesnya, seakan-akan bilang, oh hebat dia. Jangan mencari kepentingan individu. Begitu dia ditanya ke sana, mana janjinya itu? Komiu punya cali, dia bilang sedangkan saya hancur. Mama semua kita 5 tahun menderita lagi. Kesejahteraan itu penting. Kalau kita dari awal kita membangun usaha, banyak kota kita menjadi penyangga ekonomi ke depan. Bahkan dekat ini kita jadi ada perusahaan begitu besar. Beberapa perusahaan akan dibuat di daerah Pantoloan. Bukan kita jadi dia punya tenaga kerja, tetapi kita menjadi pemasok makanannya ke dalam. Masalah ikan, kolam yang tadi di pekarangan rumah, air tawar itu banyak persoalan yang masalah usaha yang kita mau bangun ke depan kalau asal kita menang. Ketiga, yaitu pendidikan. Saya berapa hari ini katakan, saya tidak pernah takut bicara itu. Sekarang saya tanya, ada kita asli yang di sini jadi dokter? Ada? Terakhir kita berobat disuntik formalin kita semua, nama temo kita. Karena dia mau ambil kita punya lahan. Kenapa kalau tidak bisa jadi dokter, saudara-saudara kita, anak kita? Karena salah memilih. Padahal di anggaran aspirasi bisa mensekolahkan anak kalian sampai di tingkat perguruan tinggi, mulai anggota DPR dari DPR RI sampai di provinsi. Kalau kota cuma sebatas SMP. Tapi kalau yang di provinsi DPR RI itu bisa mensekolahkan anak kalian melalui anggaran tadi saya katakan itu, anggaran aspirasi. Itu bisa. Kenapa tidak? Cuma selama ini tidak pernah kita tahu. Selalu kalau ada yang berbicara cuma masalah Mangge, Ina, apalagi. Habis itu begitu selesai dia pulang. Komi udah apa-apa, cuma dikasih anu tadi, beras 5 kilo. Iya, uang 100.000. Nah, anak sekolah kita bisa pun ke depan tidak mampu kita biayai. Ada namanya KIP itu program pemerintah. Kalau kami anggota DPR wakil kalian pada saat membahas anggaran yang begitu besar, miliaran, maka sebelum pembahasan itu dimulai, melaporkan ke kami, laporkan ke wakil kalian yang kalian pilih. Tetapi jangan karena uang 100, komite tahu mau lapor di mana. Komite tahu itu wakilnya komite. Cuma karena 100.000, takut ke sana. Kenapa takut? Saya sudah ambil uang 100.000. Itu komite dapat. Nah, laporkan ke mereka, Pak, saya punya anak mau kuliah, mau masuk ke dokteran, mau jadi pengacara. Itu pada saat pembahasan kita bisa mengalihkan anggaran itu. Berapa anggaran yang dia butuhkan selama setahun. Itu kita bisa masukkan dalam dana aspirasi itu. Kemana arahnya? Ke dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan transfer tiap bulan. Tapi apa komite tahu? Pernah dengar? Cuma komite tahu kalau ada beras yang berbondong-bondong ke sana. Ada uang 100.000, ke sana. Kendati parfum, pang, padahal sudah habis dengan parfum 100.000. Pulang kemari, naik taksi, naupumo. Apalagi yang laki-laki beli rokok 2 bungkus, naupumo. Itu penting. Jangan cuma karena kita tahu, wakil kita pilih, tugasnya adalah
wakil rakyat. Ya wakil rakyat, tugas utamanya apa? Itu pertama, dia harus mengurus kesehatan kita selama dia menjabat. Dia harus ada di samping kita di saat keluarga anak kita sakit. Kedua, bagaimana setiap saya mau membangun usaha, dia memberikan modal tambahan. Atau dia membangunkan usaha namanya KUBE, kelompok usaha bersama. Tadi saya sudah tampilkan, teman saya sudah tampilkan. Ada di situ kambing etawa, ada ayam kampung super, ada laundry, ada depot air mineral, ada bengkel. Itu semua bisa. Sekarang saya tanya, Komiu punya anggota DPR di Kota Palu. Kemarin itu ada 11 orang. Ada videonya begini? Ada? Siapa sudah dibantu? UMKM. Nah itu. Kamu kan minta jalan. Nah itu. Begitu sakit ya, jungkil, kasih masuk gelas, minum supaya sehat. Sekarang coba cek wakil yang kalian pilih kemarin, sementara duduk hari ini. Cek bilang ada tetanggaku sakit pak, tolong BPJS-nya tidak ada. Saya mau lihat jawabannya apa. Coba, kalau kamu tahu, berani. Kenapa cuma diam? Takut karena sudah ambil uang di 100 kemarin. Iya kan? Akhirnya apa? Takut sudah mau buat telepon, buat chat. Saya tadi 3 orang. Saya duduk di mana? Di bawah pohon mangga. Apa saya lakukan? Karena saya pejabatnya pemerintah. Saya angkat telepon, Pak Kadis, tolong masyarakat saya lagi sakit di rumah sakit. Saya ada kirim keterangan rawat inapnya, kakaknya dengan KTP-nya. Saya tunggu kau aktifkan. Kalau kau tidak aktifkan, kau tunggu saya di ruanganmu, saya toreba kau. Saya pejabatnya, tapi di tengah masyarakat saya pelayan kalian. Yang hari-hari saya tetap duduk di sini, menunggu apa? Bukan karena saya hebat, saya bukan dibina dari politik yang mana mulai saya terjun dari apa. Tidak, saya cuma seorang tukang bengkel. Saya pun kemarin tidak tahu apa-apa. Tapi begitu saya masuk di parlemen, saya melihat ternyata banyak uang, banyak anggaran yang bisa diperuntukkan untuk supaya masyarakat kita sejahtera. Tapi hari ini, apa yang kita dapat? Justru kita tinggal di kampung sendiri, jadi pengemis, jadi pemulung, jadi tukang sapu jalanan. Ya, bagaimana kita mau merasakan kesejahteraan kita? Bagaimana persoalan anak-anak kita mau bisa pendidikan yang lebih baik kalau kita sebagai orang tua selalu salah memilih wakil kita yang kita kasih duduk 5 tahun ke depan, atau 5 tahun yang lalu, atau bertahun-tahun. Saya mau tanya satu orang, ibu umur berapa bu? 56. Ibu ini 56 tahun. Kita semua pada tahu dalam undang-undang umur 18 tahun kita sudah bisa mencoblos. Anggap 20 tahun. Berarti ibu ini ada 7 periode. Sudah apa dikasih ibu? Hah? Cuma taiminya. Coba kalau ibu selama 7 periode dikasih tadi setiap hari begitu orang yang duduk, ibu jual telur 50 butir per hari. Kali 2.000 berapa bu? 100.000. Kali 30 hari 3 juta. Kali 7 periode berapa ibu punya uang? Itu yang penting. Bukan cuma karena 100.000 berbondong-bondong ke gratis bawa singa-singa. Oh sudah tak tahan itu mau lu begini pakai masker. Sudah nggak oke lah. Betul tidak? Saya bilang kenyataan. Karena tadi saya ada nonton juga. Iya kan? Kela juga. Ya, saya bawa dengan candaan supaya kita lebih akrab. Ya, itu yang saya maksud. Maka kita harus betul-betul berjuang. Mari kita bergandengan tangan. Kalau kita bersatu, dengan adanya ini setiap orang cari 10 keluarganya, hei sudah pasti kita menang ke depan.
Apa yang kita akan rasakan? 7 miliar kali 5 tahun, 35 miliar. Tidak mau senang Pemiu? Iya, selama ini ibu 7 periode. Kalau kita hitung dengan anggaran yang kecil saja 5 miliar 5 tahun. Berarti ada sudah sekitar 5 kali 7 ada 35 miliar juga, 350 miliar. Coba. Kita dapat apa? Ya, ini persoalan yang memang real hari ini. Karena tujuan kita memilih wakil kita ditulis di sana, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti kerjanya mengurus rakyat. Nah, persoalan pemerintah antara pemerintah dan DPR itu ada seperti suami istri. Apa kerjanya suami? Membangun rumah, yaitu infrastruktur. Bagaimana rumah dibangun, ruangannya jadi bagus, ada kursinya, ya. Istri tugasnya apa? Merawat anak. Dari sisi apa? Kesehatannya, makannya, pendidikannya. Maka itulah tugas wakil yang kalian pilih. Dia menjadi istri untuk buat masyarakat. Pembahasan itu dilakukan antara suami istri juga. Coba kamu suami istri beli rokok baru tidak kasih tahu istri, dapat tumbuh di rumah. Padahal itu uang mau belikan ikan. Iya, berarti ada komunikasi. Begitupun pemerintah dengan DPR. Pemerintah adalah suaminya, dia memberikan, saya kasih uang dapur ya, urus anak. Begitupun di DPR. Tapi istri dia belikan lipstik. Itu dia belikan apa? Akhirnya Anda tak kurus-kurus. Itulah kerjanya wakil kalian yang pilih. Anak itu adalah rakyat. Istri adalah anggota DPR yang mengurus apa? Menjaga kesehatannya. Itu yang pertama. Kedua, lapar enggak dia? Kenyang enggak? Berarti kesejahteraan. Ketiga, waktu dia sekolah pakai sepatu robek enggak? Bajunya bagus enggak? Itu yang dia urus. Bukan dia urus itu jalan raya. Begitu dia bilang, oh anggota DPR ini yang aspal ini. Iya. Masuk di kantongnya 15%, kamu dapat abunya. Nah, itu yang terpenting. Begitu juga di kota ini. Kalau toh kalian cuma masih ragu memilih siapa di kota ini untuk dapil Palu Timur, saya menjamin Hendro ini, saya jadi tanggung jawabnya. Kalau kalian pilih, dia tidak berbuat buat kalian. Saya jaminannya. Ya, saya tidak main-main. Kalau ada yang belum tahu siapa yang kalian pilih, ini kader saya. Di 4 dapil kota ini, dari partai saya cuma 1 orang kader saya, yaitu Pak Hendro Les. Di Palu Selatan terserah kamu pilih siapa. Palu Barat terserah. Palu Utara terserah. Tapi untuk Palu Timur saya berani jamin. Apa yang saya lakukan selama ini, saya sudah bangun kontrak politik sama dia. Kalau Anda macam-macam tidak mengalihkan dana aspirasi, pada saat kalian membahas dan tidak tepat sasaran, saya akan ajak masyarakat untuk turunkan kau dari DPR melalui kontrak politik saya dengan kau. Saya tidak main-main. Saya sudah kasih tahu sama Pak Hendro. Dan saya berharap kalian juga bantu. Kalau kalian bantu, saya bantu Pak Hendro di Palu Timur. Bersedia? Ya, siap-siap. Padahal sudah yang kasih 200. Jangan bilang siap, bos sembunyi. Karena sudah ada yang kasih 100.000 atau beras. Pak Hendro tidak kasih apa-apa. Tapi ke depan harus betul-betul cerdas kita. Kalau saya nomor berapa? Partai apa? Oh, bukan itu. Coba kamu cari di lembaran itu. Nomor 16 Partai Persatuan Indonesia. Tidak ada Perindo. 1 jam kamu 1 hari. Tiada kamu dapat itu. Yang dihafal itu adalah pertama kertasnya. Warna? Jam tidak biru. Biru. Nomor partainya nomor berapa?
Coblos nomor berapa? Besok kalau saya cek KTP tidak memilih, ya memang datang kemari. Iya. Coba kalau kita bergandeng tangan, ajak keluarga. Tanggal 15 kita sudah tahu kita menang, kita badero di sini. Iya. Tapi kalau tidak menang, jalan masing-masing. Iya. Jangan terpengaruh dengan iming-iming. Banyak opini dibangun di sana, di luar sana, Pak Marcel timingnya. Oke, saya terima masuk di sini, keluar di sini. Tapi saya mau tanya, apa yang sudah kau buat untuk rakyatmu, untuk masyarakatmu yang sudah punya apa semua? Ya, tidak ada. Intinya kalau rezeki itu atau dana aspirasi itu, kenapa ada aturan yang mengatakan ada DPR kabupaten, ada kota, ada provinsi, ada DPR RI. Kamu tahu yang kamu pilih di DPR RI kemarin berapa dia punya aspirasi? Uang kalian yang cuma dia jadikan tahu apa? Berapa? Ratusan miliar. Turun seperti air di puncak gunung. Uang itu begitu meluncur dari DPR RI sana, begitu sementara mengalir dia kasih pindah ke daerah lain. Apa dia bangun infrastruktur supaya dapat fee. Kemudian dia kasih mengalir cuma sebagian kecil ke provinsi. Di provinsi dia kasih mengalir lagi tempat lain. Begitu masuk di kota, dia kasih mengalir lagi di aspal. Begitu turun di sawah, sisa menetes. Siapa itu padinya? Masyarakat. Tapi kalau air itu betul-betul kita pilih orang yang tepat, mengalir dari puncak sampai di sawah, los ke sawah, biar pematang subur. Betul enggak? Yang bikin salah siapa? Betul-betul baru kemarin bapak pilih cuma 100.000. Nah itu. Hari ini saya katakan nasib kalian ditentukan. 5 jari kalian, 1 paku. Tapi hari ini juga saya katakan, pulang ke depan, fotokopi banyak itu kakak dengan KTP. Kalau ada yang datang bawa 100.000, dia bilang, sudah ada calegmu? Belum, kasih kita KTP dan kakak. Iya, kasih saja, ambil uangnya. Hah? Kalau ada yang kasih, minta mau kasih beras, mana KTP, mana kakak? Kasih, jangan aslinya. Kalau aslinya setengah mati diurus lagi nanti. Fotokopinya. Nah, begitu tanggal 14, ambil paku, pilih. Di kota ini siapa dipilih? Nomor berapa? Warna apa kertasnya? Habis itu ambil kertas apa? Pilih siapa? Nomor berapa? Partai? Iya, saya yakin kita ke depan dengan seperti saya melihat begini, kita akan berhasil. Karena hari ini ya survei mengarah ke kita, ya mengarah kursinya ke kita. Jangan sampai dia lari tempat lain. Nah, saya juga berharap dengan waktu yang dekat ini ajak saudara kita, karena kita tadi sudah bangun komitmen. Apa komitmen itu? Kalau Anda tidak memilih, tunggu kami 5 tahun lagi ke depan. Betul enggak? Siapa mau orang yang pilih Bapak, besok saya suruh saya mau kasih 100.000, baru pas saya suruh kau bantu temanmu itu yang tidak memilih 50.000. Mau tidak? Tidak mau kan? Iya, karena dia tidak memilih. Karena kursi juga disiapkan di DPR itu sama jumlahnya, sudah ditentukan dengan jumlah yang ada masyarakatnya di kota itu. Kenapa tidak ada bertambah kota ini? Karena warganya belum bertambah juga. Kemarin ada hitungan bahwa anggota DPR akan masuk di 45 kursi, bertambah 10, tapi ternyata dengan hitungan di Capil belum mencukupi. Akhirnya ditetapkan untuk 35, yang di tingkat provinsi dari 6 menjadi 7 kursi di atas. Ya, maka kursi itu ada hak kita satu. Karena dari survei yang ada hari ini, Partai Perindo Persatuan Indonesia bisa mendapatkan paling kurang 1 kursi. Kalau 1 kursi kita menang, 2029 kita sama-sama
tidak mustahil anak-anak kalian jadi kader saya ke depan untuk duduk di parlemen, menjadi orang yang betul-betul mau melayani. Ya, itu yang terpenting. Karena apa? Kita butuh orang untuk membangun daerah kita. Kita bukan butuh patende, ya. Kita bukan butuh instan. Tapi yang kita butuh adalah orang-orang yang siap melayani dan mendampingi kita selama dia menjabat. Dan sebelum kita masuk tanggal 14 bulan 2 ini, tanggal 13, mari kita berdoa sama-sama sesuai dengan agama kita, agar apa tujuan kita ke depan untuk hal-hal yang baik itu bisa kita rasakan. Dan ini saya berani jamin, kalian akan merasakan kesejahteraan itu untuk 5 tahun ke depan. Ya, apa yang saya sampaikan malam ini mungkin cuma sebatas itu, dan kita akan kawal. Kita punya keluarga, kita punya saudara, sampaikan ke mereka, jangan menyesal 5 tahun ke depan. Pilihlah wakil yang betul-betul mau memperjuangkan 3 hal tadi, yaitu kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan anak kalian. Dan saya juga sampaikan, bila mana tanggal 15 kita dinyatakan sudah bisa menang, maka di bulan 9 Bapak akan dilantik untuk di tingkat provinsi. Minta tolong jangan tinggalkan Bapak. Kadang banyak saya dapat di luar, Pak, saya kecewa dengan Pak Marcel, dia tolong orang, saya tidak. Baru begitu ditanya orang yang dia bicarakan, dia bilang pernah ke rumahnya Pak Marcel, dia bilang tidak. Nah, itu salahmu, karena Bapak tidak pernah, juga tidak semuanya akan tahu. Dan saya pun juga masih banyak kekurangan. Di tahun 2019 sampai hari ini, saya minta maaf atas kekurangan saya terhadap masyarakat yang mana merasa kecewa dengan saya. Tetapi saya minta juga supaya masyarakat pada saat perjuangan ini berhasil ke depan, jangan menjauh. Ya, tempat saya, rumah saya terbuka. Cuma jangan datang kemari, Pak, minta 100.000. Iya, adakah? Nah, itu istilah sekarang. Adakah? Iya, begitu. Yang kita minta adalah bagaimana kita membangun usaha kita. Dan setelah tanggal 15 atau pada saat kita bisa menyatakan, sebelum walaupun belum dilantik, saya akan juga turun ke rumah masyarakat yang betul-betul mau memperjuangkan perjuangan ini. Kalau tidak, kita lewati. Ya. Jadi apa tujuan saya? Supaya saya tahu juga kehidupan kalian. Ya, apa yang saya bisa bantu, supaya semua koordinator yang ada bisa mengetahui dan membuat catatan buat saya, agar saya tidak melupakan apa yang diinginkan oleh saudara-saudara kita semua. Ya, terutama bagian Palu Timur, saya berterima kasih. Ternyata tadi masyarakat atau saudara saya bilang Palu Selatan yang paling banyak, ternyata Palu Timur. Harapan saya ke depan, mari kita bergandengan tangan, mempererat gandengan tangan kita untuk meraih hak kita di parlemen selama 5 tahun. Setuju? Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya kata-kata saya minta maaf. Dan saya minta juga Pak Hendro harus menjelaskan sedikit di sini apa yang Anda akan lakukan apabila saudara-saudara saya ini memilih Anda. Saya langsung kasih kesempatan. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Marcel yang sudah memberikan waktu untuk saya. Bapak Ibu yang... Tapi tunggu dulu Pak Hendro, sebelum Bapak bicara saya lupa tadi satu. Nomor HP saya catat. Saya, jangan yang sudah ada, sudah tuh yang belum. Iya. Maksud saya masih menjabat sampai bulan 9. Dan mulai malam ini kalian pulang lantas ada tetangga kalian sakit karena takut masuk rumah sakit karena BPJS-nya tidak ada, Anda chat saya saja, ya. Chat saja saya. Kalau memang saya kurang mengerti, nanti saya yang telepon. Ya, itu yang saya lakukan tiap pagi. Oke, catat 0813 ya
Oke, 0813 54. Tidak ada. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Pak Marcel yang sudah panjang lebar menyampaikan apa yang ada di dalam parlemen. Halo warga Tentunya Mantikulor. kita baru tahu dan saya sendiri juga baru paham selama ini, dan ternyata di parlemen itu banyak sekali uang kita Partai Perindo nomor 16 yang tidak pernah tersalurkan, tapi disalurkan ke siap tempat melayani, lain. bukan untuk dilayani. Jadi Bapak Ibu, saya adalah kader Pak Marcel dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Kami sudah kurang lebih 5 tahun bersama, dan beliau memberi banyak pelajaran buat saya untuk masuk di partai politik. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marcel kepada saya, itu akan saya lakukan ketika Bapak Ibu mempercayakan saya untuk duduk di parlemen. Karena program kami bersama Pak Marcel yaitu pemberdayaan dan UMKM. Pemberdayaan itu perlu kita tahu. Pemberdayaan itu bagaimana kita memanfaatkan sumber daya masyarakat yang ada. Untuk menuju kesejahteraan tentu butuh proses. Jadi tidak instan. Pemberdayaan yang selama ini kami lakukan bersama Pak Marcel itu memberi edukasi kepada kita semua bahwa untuk menjadi seorang UMKM atau pengusaha tentu harus belajar dari yang kecil. Makanya kami memberikan bantuan berupa kolam terpal yang ada di kurang lebih 600 titik. Selama 2 tahun kami bangun bersama. Itu yang tujuannya agar masyarakat boleh belajar. Karena kenapa? Kebutuhan ikan yang ada di Kota Palu itu belum cukup, masih dimasukkan dari daerah lain. Olehnya kami bersama Pak Marcel membuat satu program yaitu pemberdayaan. Halo warga Palu Timur Mantikulor. Datanglah ke TPS 14 Februari tahun 2024. Pertama, pilih surat suara warna hijau. Lalu buka surat suara. Lihat pojok kanan bawah. Partai Perindo nomor 16. Coblos Hendroles nomor urut 10. Hendroles, siap melayani, bukan untuk dilayani. Pulang. Ya, kasih. Ya. Sama siapa? Pak Tua. Oh. Ya, ya. Di mana mau parkir? Di mana parkir? Tes. Assalamualaikum untuk warga Huntap. Tenang dulu di tempat, jangan kemana-mana. Warga Huntap, tondo. Tenang di tempat dulu, jangan kemana. Berhati-hati.
membawa kendaraan dengan berhati-hati, dan kepada tim yang menjemput dan mengantar, mohon siap-siap untuk mempersiapkan kendaraan untuk kita mengantar lagi konstituen kita di beberapa tempat. Foto. Foto dari